Pasca intens investigasi, kasus kematian Vina dan Eki makin hari makin menyita perhatian publik. Ya, meski sudah tertangkap diduga satu DPO, Peggy Setiawan atau Peron atau Robi Setiawan, namun nyatanya bukan membuat kasus Vina bertambah cerah, namun tetap diselimuti kabut karena Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat pada 21 Mei 2024 lalu menuai pro dan kontra. Peggy Setiawan yang diduga DPO dan menjadi buron selama 8 tahun ini membuat banyak netizen bertanya-tanya, benarkah Peggy Setiawan yang ditangkap bahkan sudah ditetapkan tersangka itu memang benar pelakunya? Dan ternyata banyak netizen yang meragukannya, bahkan menduga kalau Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap. Bukan tanpa alasan, salah satunya mereka melihat ciri-ciri Peggy Setiawan yang disebut pihak kepolisian sebelum Peggy Setiawan ditangkap beda dengan ciri-ciri yang dimiliki pria yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Bandung tersebut. Ditambah lagi dengan statement Peggy Setiawan yang mengaku tidak bersalah dan bersedia mati. Semua itu membuat netizen makin meragukan Peggy Setiawan adalah pelakunya. Apalagi dari 3 DPO yang disebutkan sebelumnya, 2 namanya sudah dihapus dan Peggy Setiawan adalah diduga DPO tunggal kematian Vina. Lebih heboh lagi, ketika Peggy Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka, pernyataan mengejutkan datang dari Saka Tatal. Ia menyebut sosok Peggy Setiawan bukanlah pembunuh Vina. Lalu apa alasan kuat Saka Tatal menyebut Peggy Setiawan bukan pelakunya? Saka Tatal pun juga tidak terima jika dirinya dituduh membunuh Vina dan telah terpidana. Untuk meyakinkan bahwa dirinya bukanlah pembunuh Vina, benarkah Saka Tatal mengajukan PK atau peninjauan kembali vonis terhadap dirinya yang sudah diberikan kepada kuasa hukumnya Farhad Abbas? Lalu bagaimana juga pihak Peggy Setiawan yang terus memperjuangkan keadilan untuk sulung dari 4 bersaudara tersebut? Benarkah tak ada kata menyerah demi bisa menegakkan kebenaran untuk Peggy Setiawan? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus perkembangan pembunuhan Vina masih terus menjadi pusat perhatian publik. Dan ketika polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka, banyak publik mempertanyakan atas keputusan dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Bahkan banyak juga kuasa hukum yang menyoroti kasus Vina menganggap keputusan tersebut adalah keputusan yang tergesa-gesa. Dan menghebohkan lagi, kecurigaan publik makin menjadi-jadi. Usai Peggy Setiawan sudah ditetapkan sebagai tersangka, Saka Tatal, salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yang sudah bebas, menyebut kalau sosok Peggy Setiawan bukanlah pembunuh Vina. Pasalnya sosok Peggy Setiawan yang ditangkap Polda Jawa Barat pada 21 Mei 2024 lalu tidak ada dalam daftar foto DPO penyidik yang pernah dilihatnya sendiri. Dan ia masih ingat foto-foto DPO yang diperlihatkan kepadanya oleh tim penyidik pada 11 Mei 2024 lalu tidak ada yang mirip dengan wajah Peggy Setiawan. Saka Tatal pun kemudian menjelaskan ciri-ciri Peggy Setiawan yang ada dalam foto penyidik lebih bersih, rambut ikal, dan telinga kanannya ada piercing yang cukup besar. Ini. Saka kenal nggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Ada berapa foto itu? 3. 3 foto. Ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi Peggy itu beda jauh sama yang di foto. Selain
yakin bahwa Peggy bukanlah pembunuh Vina, Saka Tatal pun juga tidak terima jika dirinya dituduh membunuh Vina dan telah terpidana. Dan untuk meyakinkan bahwa dirinya bukanlah pembunuh Vina, Saka pun mengajukan PK atau peninjauan kembali vonis atas dirinya ke Mahkamah Agung. Dan PK itu sudah diberikannya kepada kuasa hukumnya Farhad Abbas. Diketahui Saka Tatal bebas pada tahun 2020 lalu setelah divonis 8 tahun penjara dan menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan. Tapi kini Saka Tatal melalui kuasa hukumnya justru mengaku sudah menjadi korban salah tangkap. Sementara 7 pelaku lainnya yang dewasa divonis seumur hidup. Dan mengingat saat kejadian usia Saka Tatal baru menginjak 16 tahun, maka ia pun menceritakan kembali penderitaan yang ia rasakan selama menjalani masa tahanan. Dan Farhad Abbas turut membantu sebagai kuasa hukum membela Saka Tatal, usai keterangannya mengaku menjadi korban salah tangkap. Setelah aku propose udah pasti dibal terus, Pak. Iya. Jadi waktu Saka bilang apa tuh namanya? Saya nggak tahu apa-apa Pak gitu loh. Saya nggak ngerti. Terus polisi itu bilang apa? Ya, terus mukulin terus sebelum mengakui. Ada perasaanmu hampir mati dipukulin? Ya, udah babak belur, Pak. Jadi udah pasrah, Pak. Terus Ya, kami siap untuk mengajukan peninjauan kembali buat Saka. Karena dalam berita acara dan pertimbangan pengadilan mengatakan ada 3 DPO yang memiliki peran yang berbeda dan peran yang sangat mematikan. Tapi ternyata hanya satu itu pun katanya salah tangkap dan 2 lagi fiktif. Oleh karena itu, terus berjuang. Salam perhatian dari Kota Cirebon. Pihak Saka pun mengatakan bagaimana dirinya merasa difitnah dengan divonis menjadi pembunuh Vina. Dan kalaupun selama ini muncul pengakuannya, maka pengakuan itu muncul lantaran adanya unsur paksaan dan juga ancaman yang sudah diterimanya. Dan sebenarnya hal ini juga sudah pernah diungkap kuasa hukum Saka Tatal. Ia membeberkan fakta ini pada saat jadi saksi di persidangan pada 2016 silam. Dan ia tak menduga kasus ini muncul lagi. Dan ia pun didesak untuk memberikan keterangannya lagi. Dan akhirnya ia merasa senang karena banyak pengacara nasional yang membantu dirinya saat ini untuk membela Saka Tatal. ada satu yang ngaku, terus yang satu ngaku tuh Sudirman tuh, padahal Sudirman aja tuh saya nggak tahu dia ngelakuin atau enggak. Disuruh ngakunya tuh apa? Mereka disuruh ngakuinnya tuh apa? Yang membuat rangkaian cerita gitu kan? Iya. Seolah-olah kamu terlibat kan, betul nggak? Betul. Seolah kamu tuh berada di mana waktu itu? Yang mereka inginkan tuh apa rangkaian ceritanya? Ada nggak rasa trauma kamu akibat kejadian di penjara ini? Ya kalau rasa trauma sih masih. Terus pertanyaan Bang Tris, dipukul kayak gimana kata Bang Tris? Ya dipukul, diinjak-injak, segala ditendang, dipancal. Luar biasa mendapat dukungan dari pengacara nasional. Saya juga saya menempatkan pengacara inilah sebagai orang-orang yang peduli terhadap apa yang harusnya diungkap. Kalau saya ngomong keadilan nanti ada yang komplain, itu sudah adil. Tapi apa yang terjadi dengan Saka sudah didengar langsung oleh bapak-bapak yang terhormat ini, bapak-bapak pengacara nasional yang tidak memandang sebelah mata pada apa yang dialami Saka. Jadi ini penghargaan yang luar biasa, terima kasih sekali. Dulu itu udah saya omongin, 2016, 2007 udah saya omongin. Cuman hanya terbatas di dia lokal dan saya juga nggak ngerti. Hanya kemarin ketika masalah ini terkuat dengan fakta-fakta yang saya miliki, ada wartawan yang sampai nangis. Mohon maaf belum hanya memblow up masalah ini sebenarnya seolah-olah masalah besarnya geng motor. Pihak Peggy pun sekuat tenaga akan menyelamatkan Peggy Setiawan dari tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ya, meski saat ini Peggy Setiawan masih berada di rutan Polda Jawa Barat, tapi tim kuasa hukumnya akan terus berjuang memberikan keadilan kepada kliennya yang ia yakini tidak bersalah tersebut.
Bahkan 3 saksi kunci dari terduga pelaku Peggy Setiawan telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Mereka memberikan kesaksian yang menguatkan bahwa saat tragedi itu terjadi, Peggy Setiawan memang tengah berada di kota Bandung, Jawa Barat. Dan hal ini membuat sang kuasa hukum dan Bunda Peggy Setiawan merasa lega. Kemarin 3 saksi teman kerjanya Peggy Setiawan, yaitu Suarsono atau Bondol, kemudian Suparman dan Ibnu, itu sudah memberikan kesaksian secara resmi dan sudah dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Pada pokoknya kesaksian mereka itu mengatakan bahwa pada saat kejadian Vina Eki itu tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Jadi mereka itu teman-teman kerjanya. Bondol pada tanggal 27 Agustus 2016 itu mau pulang ke Cirebon, itu diantar oleh Peggy Setiawan, Robi Setiawan, dan Ibnu. Diantar sampai jalan raya, sampai Bondol dapat angkot. Kemudian setelah Bondol dapat angkot, mereka balik lagi, ya. Kemudian balik lagi ke Bedeng. Kemudian Bondol pulang ke Cirebon. Nyampe di Cirebon jam 11-an, menjumpai kerumunan di jalan raya flyover Jembatan Layang Kepongpongan. Saat itu kabarnya kecelakaan. Kemudian belakangan diketahui kasus pembunuhan Vina Eki. Nah, Ibnu, Robi dan Peggy di sana tidur kan, sama Suparman sampai pagi kan. Kemudian besoknya kerja. Artinya dapat disimpulkan bahwa tanggal 27 Agustus 2016 kejadian pembunuhan Vina Eki itu saat Bondol balik dari Bandung, Peggy Setiawan masih berada di Bandung bersama teman-temannya. Itu yang dituangkan dalam BAP. Saya merasa lega karena semua saksi yang menyatakan begitu, ya saya juga tahu waktu kejadian juga anak saya nggak ada di sini. Selain tertangkapnya diduga DPO Peggy Setiawan, maka fakta terbaru yang menunjukkan kepada perkembangan kasus Vina adalah beredarnya CCTV diduga kejadian TKP pembunuhan Vina dan Eki. Lantas seperti apa penampakan pada CCTV tersebut? Seperti apa juga reaksi Hotman Paris Hutapea dan pakar telematika menanggapi kebenarannya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, publik masih belum beralih dari kasus kematian Vina dan sang kekasih Eki. Dan belum selesai masalah Peggy Setiawan dan Saka Tatal yang mengaku salah tangkap, ada lagi perkembangan baru yang mengejutkan. Ternyata kejadian keji 8 tahun lalu itu diduga memiliki rekaman CCTV. Ada 3 CCTV, 2 CCTV dari minimarket, dan 1 CCTV dari jalan TKP. Kemudian rekaman CCTV yang diduga pada saat peristiwa Vina Cirebon tahun 2016 di jalan TKP itu beredar di media sosial hingga viral. Di mana dalam tangkapan layar CCTV itu terlihat yang diduga segerombolan geng motor, di antaranya ada yang membawa bongkahan kayu panjang. Mengetahui ada CCTV itu, Hotman Paris dan kuasa hukum keluarga Vina pun akhirnya angkat bicara. Dan ditegaskannya jika benar adanya. Ia pun berharap agar tim forensik digital segera mengecek kebenaran CCTV yang menghebohkan itu. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan
digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Kalau ada CCTV, tentu kalau mau dijadikan bukti, tentu harus melalui digital forensik. Jadi tidak asal menduga-duga gitu loh. Kalau memang betul itu memang CCTV-nya, ya harusnya bisa jadi bukti di kepolisian, tapi dilakukan uji forensik dulu, seperti itu, biar nggak asal-asal menebak gitu. Kalau bukti-bukti CCTV kan saya baru dapat dari sosial media aja, yang banyak yang mengirimkan ke kami gitu. Akhirnya ya tadi Bapak memberikan statement atas itu. Ya kalau memang itu bisa dijadikan alat bukti, tentu harus melalui uji digital forensik dulu. Jadi kan dari digital forensik itu nanti bisa tahu apakah waktunya betul-betul pas hari kejadian ataukah tidak, ataukah ada 11 orang tersebut, ataukah orang tersebut yang ini itu kan jadi bisa tahu nanti gitu setelah ada uji digital forensik. Misalnya masyarakat juga punya bukti-bukti yang lain, silahkan. Saya menerima semua kok. Apa yang maksudnya netizen kirim itu kita telaah semua gitu. Jadi nggak kita janganlah kita nih benar-benar bekerja pure kemanusiaan. Mudah-mudahan jangan ada ya segelintir-gelintir orang yang mempunyai nilai buruk lah. Mudah-mudahan, karena ini kan kasus ini sudah menjadi atensi juga. Rekaman CCTV yang tersebar memang bukanlah CCTV secara utuh, tapi penggalan-penggalan dari kejadian diduga peristiwa sadis kematian Vina dan Eki. Dan hal ini juga menjadi perhatian pakar telematika Roy Suryo. Menurutnya untuk CCTV sendiri, kenapa baru sekarang muncul? Bukannya dari dulu di mana kasus ini terungkap. Selain itu, kenapa CCTV ini tidak ditampilkan secara utuh, namun hanya penggalan-penggalan yang bisa menimbulkan berbagai persepsi yang melihatnya. Tapi jika dari gambar yang menunjukkan segerombolan geng motor yang sedang viral itu, seperti apa Roy Suryo memberikan analisisnya? Mengatakan ini ada sesuatu yang aneh, karena ya satu ya, ini akun yang mengungkapnya keluar itu kan akun yang seolah-olah seperti diberi nama akun yang dulu pernah heboh ya gitu soal hacker ya gitu. Jadi namanya Bjorka ya gitu, padahal kan sebenarnya itu supaya orang kemudian buat ini aneh gitu ya gitu. Nah, yang kedua, yang ditampilkan dalam CCTV itu masih berupa potong-potongan. Nah, menurut saya memang saya bisa saja juga mengatakan bahwa polisi harus menindaklanjuti ini gitu ya. Kenapa ini tidak diungkap sejak dulu? Ya, saya yakin polisi itu memiliki keahlian dalam hal ini. Saya tidak tidak menafikan keahlian polisi, canggih polisi itu kalau mau. Menurut saya catatannya adalah satu, ya kalau memang ada CCTV, buka sejelas-jelasnya semuanya ya. Meskipun ini sudah terlalu lama ya, dari tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah cukup lama. Tapi kalaupun nanti mendadak ya ada rekaman CCTV-nya, bagi saya secara utuh itu juga menjadi pertanyaan. Berarti selama ini kemana? Disimpan di mana? Soalnya apa? Disebut-sebut ada 3 CCTV yang ada ya. CCTV yang berasal dari 2 minimarket yang ada di sana, dan juga CCTV yang berasal dari jalan. Artinya apa? Artinya memang dari dulu ada CCTV itu. Kenapa tidak dibuka? Dan kenapa dibukanya juga baru sekarang, dan itu secara sedikit demi sedikit. Jadi sekali lagi saya sih mendorong ya kasus ini diungkap sejelas-jelasnya. Tapi saya juga mendorong bukalah kasus itu diungkap dengan dengan cepat gitu ya. Jangan kemudian diirit-irit sehingga seolah-olah menutupi kasus besar lain. Kalau kita lihat di detail CCTV-nya,
potongan-potongan ya gitu, artinya belum CCTV secara utuh ya. Yang ada itu kan menunjukkan kalau ada gerombolan motor ya. Terus ada sosok wanita yang disebut-sebut dalam CCTV itu berganti celana gitu. Dalam CCTV itu nampak dia, tapi sudah berganti kostum. Loh, ini kan aneh juga gitu. CCTV yang sudah sekian lama, kalau dari dulu itu memang tidak kemudian diselamatkan dalam tanda kutip, jelas CCTV yang ada rekamannya dalam DVR, digital video recorder, itu tidak akan bertahan lama. Biasanya rekaman dalam satu DVR itu hanya akan bertahan sekitar 1 sampai dengan 2 bulan, kecuali ya, DVR-nya kemudian diselamatkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.